Hari ini terus terang ada satu video pernyataan Pak Jokowi yang membuat saya jadi ketawa lama sekali gitu ya. Karena kayak ketika saya nonton video ini, ketika mendengar pernyataan Pak Jokowi, ini level kebohongannya itu sempurna gitu. Seperti orang kentut yang bunyinya nyaring dan bau, sempurna. Ya karena ketika Pak Jokowi bilang bahwa kenapa saya Ridwan Kamil karena rekam jejak, itu sampai diulangi 2 kali tuh. Sekali lagi, kenapa saya Ridwan Kamil karena rekam jejak. Bagi saya gitu ya, bagi saya pribadi, pernyataan Pak Jokowi ini lucu sekali. Ya, ini bukan video komedi, ini bukan video ngelucu atau ngelawak. Ini adalah pernyataan Pak Jokowi yang disampaikan secara serius dan sebenarnya beliau sedang bohong habis-habisan. Yang membuat saya jadi ketawa adalah ketika ngelihat ada ratusan orang di sekeliling Pak Jokowi dan Ridwan Kamil itu yang terkesima, terkagum-kagum, percaya betul dengan Pak Jokowi. Padahal mereka ini sedang ditipu habis-habisan gitu. Karena Pak Jokowi sedang berbohong gitu. Tapi mereka percaya. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Level kebohongan Pak Jokowi bagi saya itu adalah level kebohongan yang sudah di atas rata-rata. Itu sama seperti misalkan pelacur yang mengaku perawan dan ratusan orang percaya dengan pernyataan itu. Itu yang membuat saya jadi ketawa gitu. Bayangkan, ada orang yang kemudian pelacur gitu ya, terus mengaku perawan dan ada ratusan orang di sekelilingnya percaya betul. Wah, orang ini hebat sekali, mulia sekali. Seolah-olah seperti itu. Karena ketika mau bicara soal rekam jejak terkait Ridwan Kamil di mata Pak Jokowi, itu nggak ada yang positif sebenarnya. Gitu kan. Jadi ya bagaimanapun saya sedikit banyak lah ikut Pak Jokowi gitu ya. Pernah juga lah menjadi bagian dari stafnya Pak Jokowi ketika menjadi presiden selama beberapa tahun gitu. Ya tahu betul, paham betul bagaimana pemikiran Pak Jokowi soal Ridwan Kamil, pendapat Pak Jokowi soal Ridwan Kamil itu secara pribadi gitu ya. Itu Ridwan Kamil dianggap sombong gitu ya, nggak mau dengar orang lain, sombong sekali. Itu pendapat pribadi. Nah, kalau kita bicara soal rekam jejaknya, banyak yang negatif gitu. Ya saya sebelum saya lanjut kepada rekam jejak Ridwan Kamil yang sudah ada di media gitu ya. Saya terus terang tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Pak Jokowi atau Ridwan Kamil karena yang tahu ini cuma mereka berdua gitu ya. Kalau kita bicara soal rekam jejak gitu. Misalkan seperti saya kasih satu pertanyaan misalkan gitu ya. Ridwan Kamil ketika dipanggil oleh Pak Jokowi ke istana waktu itu gitu ya. Tahun 2000 berapa itu ya? Tahun lalu lah, tahun 2023 gitu ya. Coba kita tanya Ridwan Kamil ketika dipanggil sama Pak Jokowi ke istana gitu ya. Ridwan Kamil itu nunggu berapa jam sih? Ini kalau mau bicara soal rekam jejak gitu kan. Ya rekam jejak gitu. Ini nggak ada beritanya di media. Tanya coba Ridwan Kamil, tanya Pak Jokowi berapa jam. Kalau kalian mau tebak-tebakan silakan tulis di kolom komentar. Kalian tebak aja berapa jam kira-kira Ridwan Kamil menunggu Pak Jokowi. Coba. Yang bener nanti saya kirimin kaos deh. Karena ini jawabannya, ini sulit untuk ditebak gitu. Sekali lagi yang tahu cuma Pak Jokowi sama Ridwan Kamil. Tanya aja gitu, berapa jam. Dan selain rekam jejak soal hubungan keduanya dan penilaian pribadi soal Pak Jokowi, soal Ridwan Kamil di mata Pak Jokowi, kalau kita mau bicara soal rekam jejak yang sudah ada di media misalkan, seperti Ridwan Kamil yang menampar supir angkot, itu kan ada kasusnya, sudah dilaporkan juga kepada Metro Jawa Barat, dan ya meskipun pada akhirnya mediasi atau kekeluargaan dan seterusnya, tapi rekam jejaknya ada, itu rekam jejak. Lalu kemudian underpass Cibiru, wah, itu katanya kita akan memiliki underpass Cibiru yang nanti akan mengurai kemacetan dan sebagainya. Sudah diumumkan desainnya. Tapi setelah itu nggak ada. Itu rekam jejak. Lalu kemudian jembatan Muara Gembong. Juga mangkrak 8 tahun. Lalu teras Cihampelas.
ini sudah memakan biaya puluhan miliar, nggak mangkrak memang, tapi terbengkalai, nggak terawat, nggak ada orang di situ. Lalu kemudian kereta gantung, wah itu Ridwan Kamil dengan ide dan gagasannya akan membangun kereta gantung untuk mengurai kemacetan di Jawa Barat, katanya. Tapi ya setelah diumumkan, nggak ada juga. Alasannya ya karena ini belum mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat, katanya. Karena Pak Jokowi meminta soal rencana ini secara detail dan seterusnya. Lalu setelah itu ada LRT Metro Kapsul. Wah, itu yang dibangga-banggakan juga ketika di Jawa Barat, gitu ya. Ini akan mengurai kemacetan. Sudah dilakukan peletakan batu pertama, tapi setelah itu omong kosong. Ya kan? Dan Pak Jokowi punya banyak sekali rekam jejak negatif soal Ridwan Kamil. Kenapa saya tahu? Ya karena saya menjadi tim dari yang mengumpulkan data-data itu dulu, gitu ya. Ya kita kan terlibat dalam sedikit terlibat dalam pemilihan atau siapa yang akan didukung dalam Pilpres 2024, dan Ridwan Kamil memang sempat masuk ke dalam radar, gitu ya, karena dia sudah menjadi wakil ketua umum Partai Golkar dan masuk ke dalam radar untuk maju sebagai cawapres, entah itu menjadi cawapresnya Ganjar atau menjadi cawapresnya Pak Prabowo waktu itu, gitu ya. Tapi data-data negatif soal Ridwan Kamil itu sudah ada di timnya Pak Jokowi dan jelas jauh lebih banyak dari ini, sehingga dengan sedemikian banyak rekam jejak negatif yang dimiliki oleh Ridwan Kamil dan kemudian membuat Pak Jokowi jadi membatalkan atau tidak ngendorse Ridwan Kamil untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Itu kan kemudian menjadi lucu kalau hari ini Pak Jokowi tiba-tiba ngendorse Ridwan Kamil karena rekam jejak. Padahal Pak Jokowi hafal betul rekam jejaknya, banyak datanya. Lebih banyak dari apa yang saya sampaikan hari ini, gitu. Jadi lucu sekali kalau kemudian Pak Jokowi bicara soal rekam jejak dipercaya oleh para pendukung Ridwan Kamil, dan Ridwan Kamil sendiri merasa terhormat, berterima kasih dan sebagainya, seolah-olah sebelumnya tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi ini bagi saya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi jauh-jauh lebih lucu dari imajinasi kita membayangkan Jokowi dan Rizik satu panggung. Jauh lebih lucu dari itu. Ya, tapi ya itulah ambisi, itulah Pak Jokowi, gitu ya. Jadi apapun yang tidak sesuai dengan hati nurani, dengan ideologi dan sebagainya, semua akan diterabas hanya demi kepentingan keluarganya. Karena ada celah memang, gitu ya. Kalau Ridwan Kamil ini bisa dimenangkan, maka Kaisang bisa dipastikan akan menjadi calon wakil gubernur selanjutnya. Ya karena Suswono ada kasus di hukum, gitu ya, yang menghina Nabi Muhammad. Jadi itu kalau diproses dia pasti masuk, gitu. Dia nggak diproses pun, gitu ya, pasti masuk. Jadi ada celah, gitu. Nah, makanya saya curiga bahwa Pak Jokowi ngendos habis-habisan dan turun langsung untuk berkampanye untuk Ridwan Kamil itu tujuannya untuk Kaisang, gitu. Karena Kaisang ini adalah anak satu-satunya yang belum menjadi pejabat, gitu. Kalau Gibran sudah jadi wapres, Kahiyang suaminya sudah jadi wali kota, gitu ya, sekarang mau maju sebagai calon gubernur, sudah dapat juga lah katakanlah satu paket, gitu ya. Ya cuma Kaisang nih yang belum dapat apa-apa, gitu. Ya jadi ketua partai sih memang, gitu ya, tapi kan nggak lolos ke Senayan. Jadi itulah nampaknya yang membuat Pak Jokowi jadi bersemangat. Jadi semua ini hanya demi keluarga dirinya sendiri, bukan untuk rakyat, apalagi masyarakat Jakarta, gitu. Karena Pak Jokowi nggak mikirin soal rakyat, omong kosong, gitu. Rekam jejak Ridwan Kamil itu apa, gitu. Lawang sudah digagalkan sebagai cawapres kok, gitu ya. Jadi ya ini adalah satu penipuan yang sangat luar biasa yang menurut saya ini perlu kita sadari bersama-sama, gitu. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan bahasa-bahasa yang menipu, tapi kemudian tidak disadari oleh banyak orang, bagi saya itu ternyata lucu sekali. Coba bayangkan, kalian sedang ditipu habis-habisan, ada perawan, ada pelacur ngaku perawan, dan banyak orang percaya dengan itu. Lucu sekali adegan itu. Jadi, ya semoga tipuan-tipuan yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi kepada Ridwan Kamil dan para pendukungnya ini tidak disadari. Atau kalau mereka sadari hari ini mungkin suaranya akan semakin anjlok, gitu. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini yang kemudian merasa tidak masalah untuk bergabung dengan FPI, Rizik dan sebagainya, bagi saya itu hanya prank belaka, gitu.
Karena sejatinya Pak Jokowi ini ya orang yang dia mau jalannya sendiri gitu. Karena kalau sekarang misalkan mereka berusaha untuk memenangkan Ridwan Kamil dengan Suswono bersama PKS, FPI bergabung bersatu bersama misalkan gitu ya. Pada akhirnya yang diuntungkan hanya Kaisang. Mereka ini gitu ya, FPI, PKS dan sebagainya omong kosong, mereka nggak akan dapat apa-apa. Karena yang jadi wakil gubernur udah pasti Kaisang. Karena ketua PSI gitu ya, dianggap punya elektabilitas dan sebagainya, dan sebelumnya pengen maju sebagai cawagup juga di Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah tapi nggak cukup umur gitu ya. Jadi ya inilah kesempatan untuk memberi hadiah kepada Kaisang gitu. Jadi semua pendukung-pendukung Ridwan Kamil hari ini yang merasa terkesima dengan Pak Jokowi gitu ya, PKS, FPI yang terkesima dengan Pak Jokowi ya, kalian itu nggak dianggap gitu. Ini bukan untuk kalian, bukan untuk kemenangan rakyat, bukan untuk kemenangan Ridwan Kamil, tapi untuk kemenangan Kaisang. Udahlah, kalau kalian menang, udah pasti Kaisang yang jadi wagub gitu. PKS nggak akan dapat apa-apa, cuma dapat capeknya. tapi sekali lagi, ya udahlah, video ini gak usah disebar, biar mereka nggak terlalu kecewa nantinya gitu ya. Karena kalau video ini disebar, ini berpeluang untuk membuat suara mereka tambah hancur.